warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amba mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Petinur Anissa, kelas C3 NPM 1021946 dari Prodi Akuntansi S1 STI Sendi. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul dari pendidikan agama Islam 6 yang dijadikan untuk sebagai nilai ujian tengah semester. Sebelum adanya Rasul, menurut gambaran Al-Quran, kondisi masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad disebut dengan dalam mubin, yang artinya kesesatan yang nyata. Selain itu, bangsa Arab sebelum diurus Nabi Muhammad mengalami penguburan anak perempuan yang hidup-hidup, menyembah berhala, perang antar kabilah. Adapun kondisi masyarakat sebelum lahirnya Nabi Muhammad, yaitu terdapat beberapa kelas masyarakat yang paling dihormati adalah kelas bangsawan. Pada masa jahiliyah dikenal 4 model pernikahan, yaitu 1. Pernikahan spontan, 2. Nikah istibad, yang 3. Kondisi ekonomi Arab yang terjadi yaitu kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang tidak punya pakaian merupakan pemandangan biasa. Pada masa jahiliyah, kesenjangan ekonomi tinggi. Riba menguasai seluruh kehidupan orang Arab. Hal tersebut semakin mencekik kaum duhapa yang terpaksa berhutang demi kehidupan mereka. Akhlak masyarakat Arab, banyaknya kejahatan moral masyarakat Arab jahiliyah. Tetapi ada pula yang menjadi kelebihan bangsa Arab, yaitu memenuhi janji, pantang mundur, kesederhanaan Arab Baduy. Kondisi agama dan keyakinan sebelum pada awalnya masyarakat Arab bertauhid pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi sejak Nabi Ismail tidak ada lagi Nabi yang turun sebagai masa 20 generasi. Sehingga semakin lama banyak penyimpangan, terutama ketika Amir bin Lunay membawa berhala Hubal dari Syam dan diletakkan di Ka'bah. Sebelum Rasulullah diutus, mayoritas penduduk Yastrib, Yahudi, orang-orang jahiliyah memiliki sejumlah ritual penyembah berhala, antara lain mendatangi berhala, tawaf di sekelilingi berhala, membawa sesaji, al-basyiroh, al-saibah, al-wasilah, dan al-hami. Parat merajalela di masyarakat Arab jahiliyah. Mereka mengundi nasib dengan anak panah, percaya pada peramal dan dukun. Namun masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim yang tidak hilang, di antaranya memuliakan Ka'bah, tawaf, mengelilingi Ka'bah, haji dan umroh, wukuf di Arafah. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 11.450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai tahun gajah. Rasul lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah telah meninggal dunia. Semasa kecilnya dibesarkan oleh kakeknya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan sekitarnya. Sampai suatu ketika Allah menutup kedua telinganya dari pendengaran yang buruk. Sehingga kedua telinganya terjaga ketika Nabi menginjak usia 20 tahun di Mekah, yang bertepatan peristiwa Harbul Kisar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Jelang dewasa, Rasul menekuni dunia bisnis. Nabi berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Baru pada usia 25 tahun, Rasul menjalani bisnis bersama Siti Khadijah. Perkenalan dengan Khadijah berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai khalifah perdagangan pada Mekah ke Suriah untuk nantinya membagi keuntungan bersama mitranya. Banyak kegiatan dalam perdagangan membuat mereka berdua tertarik.
Khadijah akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Umayyah, untuk menyampaikan keinginan melamar Rasul. Akhirnya, Nabi menyampaikan kabar terhadap kepada pamannya salah satu yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, mendatangi rumah Walid bin Aswah dengan Rasul untuk melamar Khadijah. Sebelum menjadi Rasul, Nabi sudah mendapat karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya bersinar dan bersih. Nabi Muhammad mendapat sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu dari Allah, terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-4. Pada akhirnya, Nabi memulai dakwah secara terang-terangan pada keluarga paling dekat kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy dan akhirnya banyak hal lainnya yang menjadi rintangan berdakwah. Hingga di akhir hayatnya Rasul wafat. Bersamaan dengan turunnya wahyu, terdapat pada surat Az-Zumar ayat 30. Nabi mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam. Kondisi ini terjadi selama 2 minggu. Rasul akhirnya mengunjungi rumah istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan yang sudah melemah. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Terdapat 2 kata kunci untuk memahami Rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fil tabikir risalah, menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Karena Rasul diutus oleh Allah memiliki ciri khusus diantaranya, yang ke-1, memiliki asifatul al-syiyah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Kedua, memiliki mujizat atas Rasul Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Terdapat pada surat Al-Qamar ayat 1-2. Yang ketiga, Al-Basyirah, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul diberitakan oleh Rasul sebelumnya. Terdapat pada surat Al-Saf ayat 6. Yang keempat, An-Nabuwat, berita kenabian. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Allah melalui wahyu, ajaran, perintah, dan larangan peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Kelima, adanya as-samarat, hasil yang dilakukan munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi dan menyebar ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Rasul memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam, maka dari itu Rasul memiliki kedudukan sebagai yang ke-1, sebagai hamba Allah. Beliau tidak ada bedanya dengan manusia lain. Yang kedua, seorang manusia seperti melakukan makan, minum, dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, memiliki nasab. Rasul merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Lahir dari keluarga yang bersih dari jinah. Yang keempat, nasab pilihan. Memiliki turunan Ismail, memilih Quraisy dan Kinanah, memilih Bani Hashim, kaum Quraisy dan memilih Bani Hashim. Yang kelima, memiliki nasab. Yang keenam, memiliki zasad. Yang ketujuh, perjalanan Nabi. Kisah hidup Rasul ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah. Yang kedelapan, keistimewaan Sirah Nabawiyah. Fase sejarah Nabi beranar adanya bukti kebenaran risalah kerasulannya. Kesembilan, Rasul di antara para Rasul. Terdapat pada surat Ali Imran ayat 144.
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah beliau sebelumnya beberapa orang rasul. Yang ke-10 menyampaikan misi. Yang ke-11 menunaikan amanah dari Allah. Yang ke-12 memimpin umat. Yang ke-13 Nabi dan umatnya. Yang ke-14 dakwah Nabi, perjalanan yang dilakukan Nabi dan risalah hingga memimpin umatnya. Yang ke-15 fikih dakwah, memperoleh ilmu tentang berdakwah yang benar. Yang ke-16 sunnah, karena yang berasal dari Nabi itu baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Yang ke-17 as-sunnah, dari sumber hukum, syiro, dakwah. Rasul adalah orang istimewa yang dipilih Allah, maka memiliki sifat yang unggul. Yang ke-1 sifat manusiawi, seperti manusia lainnya. Yang kedua mas'um, terpelihara dari salah. Yang ketiga benar, apa yang disampaikan selalu benar, lawan kata kizib atau berbohong. Yang keempat cerdas atau patonah. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini dibutuhkan dalam menjalankan tugas dari Allah. Kelima, amanah, hingga dijuluki Al-Amin, terpercaya. Yang keenam, menyampaikan apapun yang datang dari Allah kepada diri beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Yang ketujuh, komitmen. Beliau tidak pernah melanggar sedikit pun dari kebenaran. 8. Akhlak yang agung. Sifat tersebut membuktikan beliau memiliki sifat yang agung. Yang ke-9, teladan yang baik, karena sifat beliau patut dicontoh, sehingga mesti menjadi teladan yang baik. Ketika dunia dalam mengalami kekacauan atau pada manusia karena tidak memiliki petunjuk, maka banyak muncul kepercayaan masing-masing yang menyimpang, hingga Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan jalannya atau hal tersebut oleh yang sudah diutus, yaitu seorang rasul, untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah agar manusia pada umumnya tidak terjadi kekacauan. Maka petunjuk tersebut sebagai bentuk wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul. Karena dengan petunjuk tersebut manusia dikenal dengan para rasul tentang pencipta, salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus menjalankan petunjuk Rasul dan menaati perintah-perintah Allah sebagai bentuk ketaatan. Dan dalam menjalankan kehidupan juga harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar senantiasa dunia bahagia akhirat surga atau Sekian penjelasan atau tentang Ma'rifatur Rasul yang saya paparkan. Maaf bila ada salah kata atau kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.